Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu tetap di rumah. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini pada pertemuan materi untuk pembelajaran sejarah kita membahas yaitu tentang menganalisis ya dalam standar kompetensinya dalam menganalisis kerjasama global dan regional ya. Kemudian tentunya ya, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut ya diaplikasikan dalam percaturan politik dunia. Baik anak-anak sekalian, kita lihat sekarang kerjasama internasional, organisasi internasional itu meliputi kerjasama yang bersifat global dan regional. Kalau kalau bicara masalah global itu adalah kerjasama secara menyeluruh dunia. Ya kita tahu ada GNB, ada uh, OKI, kemudian ada Utara Selatan dan kerjasama APEC, serta kerjasama secara militer ya. Secara militer itu dulu ada namanya NATO, ada SEATO, ada ANZUS ya, kemudian ada Pakta Warsawa ya. Itu adalah kerjasama yang bersifat global. Sedangkan yang regional itu adalah kerjasama ASEAN ya, kemudian ada ME ya. Baik anak-anak sekalian, kita bahas untuk yang SEATO, NATO dan Pakta Warsawa itu sudah kita bahas sebelumnya pada saat Perang Dingin. Baik, untuk gerakan non-blok ini kita lihat ya, sebenarnya ini materi di pengulangan saja. Minggu lalu sebenarnya sudah saya bahas, tapi ada baiknya kita ulang lagi yaitu tentang gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok adalah gerakan non-alignment yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Dilatar belakangi oleh apa? Latar belakangi oleh karena kekhawatiran kecemasan dunia akan terjadinya perang dunia ketiga. Nah, inilah kemudian munculnya gerakan non-blok. Nah, tentunya ya, developernya yaitu dari Eropa, yaitu Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Soekarno dari Indonesia, kemudian Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Ronald McCarthy itu dari Ghana. Apa sih tujuan gerakan non-blok? Yaitu memajukan perdamaian dunia dan menjalin kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah foto-foto pendiri gerakan non-blok ya. Sebelah kiri Joseph Broz Tito, tengah adalah Soekarno, sebelah kanan itu Gamal Abdel Nasser. Yang paling bawah itu Jawaharlal Nehru itu sebelah kiri dan Pamukruma itu sebelah kanan ya. Kita lihat ini adalah peta negara anggota non-blok. Ternyata anggota non-blok itu lebih besar daripada blok barat dan blok timur ya. Dan kita lihat ya, lanjut. Nah, ini KTT Gerakan Non-Blok ternyata sudah dilakukan beberapa kali dan salah satunya adalah Indonesia menjadi anggota Gerakan Non-Blok ya pada tahun 1992. Kita lihat ya. Sekarang kerjasama ASEAN ya. Nah, kerjasama ASEAN adalah kerjasama di wilayah regional ya. Ini tentu ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation, didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh 5 Menlu, antara lain adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Esra Jatman dari Singapura, Narendra Ramos dari Filipina. Latar belakang tentunya ASEAN dikarenakan adanya 5 faktor pendorong: hubungan sejarah masa lalu, persamaan dasar kebudayaan, persamaan senasib penanggungan, kepentingan yang sama, dan persamaan letak geografis ya. Kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian ya, yaitu berikutnya kita lihat ya. Nah, tokoh pendiri gerakan ASEAN ini sudah tadi ya. Di sini ada Abdul Malik, yaitu Adam Malik dari Indonesia, kemudian Abdul Razak Malaysia, Esra Jaratman dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand ya. Kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, ini bendera lambang ASEAN itu kita lihat ada warna biru, dasar kuning ya, lambang ASEAN dengan seikat batang dari berwarna coklat. Kata ASEAN berwarna biru berada di bawah bagian batang padi. Nah, pekerjaan coklat adalah melambangkan kekuatan dan stabilitas, kuning melambangkan kemakmuran, dan biru melambangkan persahabatan. Ini kalau kita lihat ya tentang lambangnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjutkan ke anggotanya ya. Nah, ternyata keanggotaan ASEAN itu bertambah ya. Sekarang baru yaitu dari yang baru merdeka, yaitu dari Timur Timur ya. Nah ya. Nah, kita lihat ini bendera-bendera dari
ASEAN ya. Kita lihat di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini KTT negara ASEAN sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah, yaitu pada saat KTT pertama tahun 1976 ya. Nah, berikutnya adalah organisasi konferensi Islam atau OKI. OKI ini didirikan dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel dan didudukinya wilayah negara Arab oleh Israel sebagai akibat perang Arab Israel tahun 1967. Kemudian didudukinya Yerusalem oleh Israel ya. Nah, ini didirikan tanggal 25 September 1969 berdasarkan deklarasi Rabat atau Maroko atas prakarsa dari Raja Hussein II Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi. Nah, ini lambang OKI, peta negara OKI ya. Nah, kemudian kita lihat di sini KTT OKI juga pernah dilakukan. Berikutnya adalah kerjasama yang secara regional, ada kerjasama masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. MEE ini dilatar belakangi oleh adanya krisis ekonomi yang terjadi di Eropa akibat Perang Dunia Kedua. Nah, didirikan oleh Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Luxembourg, Belanda. Dan pada tanggal 25 Maret 57 mulai resmi dan tanggal 1 Januari 58 itu sudah ya menyatakan bergabung dari negara-negara di Eropa. Nah, tujuannya adalah mempercepat kerjasama antar anggota, mengintegrasikan Eropa Barat sebagai negara kesatuan, memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa. Kita lihat di sini, ini adalah Robert Schuman, salah satu perintis MEE, dan keberhasilan MEE diantaranya adalah menjaga stabilitas kawasan Eropa sebagai Eropa Barat terutama menjadi kawasan yang pertumbuhan ekonominya luar biasa, bahkan bisa dikatakan menyamai dengan ASEAN ya, dan termasuk kelompok negara-negara maju ya. Baik, kita lihat di sini kerjasama yang global adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, di bawah pimpinan Bob Hawke, pemakasannya APEC ya. Kemudian kita lihat di sini dalam APEC tentunya adalah kerjasama dalam rangka untuk ya membantu negara-negara kawasan Asia agar bisa ya sejajar dengan negara-negara maju. Salah satunya adalah Indonesia yang masuk menjadi negara APEC ya. Baik, kemudian ada kerjasama yang global lain adalah kerjasama Utara Selatan. Nah, kerjasama Utara Selatan adalah kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau bicara masalah Utara adalah negara maju yang atau identik dengan negara industri yang kalau kamu lihat di khatulistiwa ya, di global peta itu utara yang sebagian besar di Eropa ya, itu sebagian adalah negara-negara maju. Selatan adalah negara-negara berkembang atau dikatakan negara yang belum bisa dikatakan negara maju atau negara miskin lah katanya seperti itu. Nah, untuk itulah perlu upaya adanya kerjasama Utara Selatan. Kenapa perlu adanya kerjasama Utara Selatan? Karena ketidakadilan dunia terhadap kerjasama ekonomi, di mana negara maju memonopoli secara geoekonomi dan geososial politik, dan tentunya ini merugikan bagi negara-negara berkembang. Maka perlu upaya adanya kerjasama ya dalam bentuk ekonomi tadi ya. Nah, faktor mendorong adanya kerjasama Utara Selatan tentunya ada negara utara ya, tentunya adalah negara kaya, negara industri dengan teknologi yang tinggi, negara selatan dengan negara berkembang belum banyak menguasai teknologi secara agraris dan kaya akan bahan baku tapi ya. Nah, untuk saling memenuhi itu maka dibutuhkan adanya kerjasama Utara Selatan. Nah, baik anak-anak sekalian, demikianlah pemaparan materi Bapak tentang sejarah peminatan. Mohon kalian untuk mengamati video saya, kemudian buat rangkumannya, dan tolong sesuai dengan persyaratan tadi dikerjakan di Word ya, diketik dengan 2 spasi, kemudian jangan lupa dengan hurufnya Times Roman dan ukuran hurufnya adalah 12, dan dikumpulkan ya ke Google Classroom ya, atau bisa juga ke email saya budiharta5@gmail.com atau ke Japri saya. Sekian pertemuan hari ini.